Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kartika Wulandari dengan NIM 200605110041 akan menjelaskan praktikum 3 yaitu tentang stack and queue. Di sini untuk soal yang pertama kita akan mengimplementasikan stack. Di sini terdapat perintah buatlah program pembalik kata dengan membuat 3 kelas yaitu kelas stack, pembalik, dan app pembalik. Di sini kita juga terdapat pilihan output yaitu output A atau output B. Namun jika memilih output B akan mendapat poin tambahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam program. Di sini terdapat kelas stack memiliki variabel yang bersifat private yaitu integer max size, char stack array, dan integer top. Di sini juga terdapat metode public stack dengan parameter integer size, metode push dengan parameter char item, metode pop, metode pick, dan metode isEmpty serta metode isFull. Metode-metode yang terdapat dalam stack ini saya samakan dengan codingan yang berada di atas soal ini. Namun saya hanya mengubah tipe datanya menjadi char. Mengapa? Karena data yang akan disimpan akan dipecah menjadi huruf masing-masing atau alfabet masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke kelas kedua yaitu kelas pembalik. Kelas pembalik ini memiliki variabel private char data sementara. Char ini digunakan untuk menampung data sementara yang nantinya akan diinputkan ke dalam stack. Memiliki metode konstruktor yaitu public pembalik dengan parameter string, kata, dan stack batas. Kemudian kita masuk ke perulangannya yaitu kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang kata, dan increment i. Data sementara sama dengan kata .charadd. Charadd di sini berfungsi untuk mengkonvert string menjadi tipe data char. Kemudian siap inputan nantinya akan dipush ke dalam stack. Jadi data sementara nanti akan dikirimkan dan dimasukkan ke dalam stack kemudian diulangi hingga huruf yang terakhir. Untuk metode selanjutnya yaitu metode public string hasil balik dengan parameter stack batas. Di sini string hasil balik digunakan untuk menampung keluaran dari stack dalam tipe data string yang nantinya akan dikembalikan. Untuk perulangannya saya menggunakan perulangan while. Apabila stack tidak kosong, maka penjumlahan akan diteruskan hingga stack kosong. Maka hasil balik ini akan dijumlah terus menerus hingga stacknya habis. Kemudian dikembalikan lagi ke hasil balik. Selanjutnya kelas yang ketiga yaitu kelas app pembalik. Kelas app pembalik ini memiliki metode utama yaitu metode main. Metode yang akan dijalankan pertama kali oleh program. Di sini terdapat scanner input, terdapat objek baru yaitu stack. Kemudian menggunakan perulangan while true. Perulangan while true merupakan perulangan secara terus-menerus yang untuk memberhentikannya nanti ditekan tombol silangnya. Kemudian dicetak dengan sistem out println dan disimpan pada variabel str. Kemudian kita membuat objek baru dari kelas pembalik yaitu acak. Kemudian mencetak hasil kebalikan yang telah disimpan tadi dan dikeluarkan kembali. Selanjutnya run projectnya. Ini outputnya. So ini akan dibalik menjadi Oscar, kemudian foto akan berbalik menjadi Otus. Untuk menghentikannya kita menekan tombol silang. Berikut untuk nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 yaitu implementasi queue. Di sini kita akan penambahan objek pada antrian, menampilkan isi antrian, dan satu persatu objek keluar antrian hingga antrian kosong. Outputnya nanti akan seperti ini. Di kelas queue ini kita memiliki dua kelas yaitu kelas queue dan kelas queue app. Dalam kelas queue ini saya memiliki variabel yang bersifat private yaitu integer max size, string queue array, integer front, integer rear, integer and items. Kemudian di sini juga terdapat metode konstruktor yaitu queue dengan parameter integer size.
This mark size sama dengan size. Kemudian di sini juga front, rear, dan an item diberikan value. Kemudian masuk ke method insert dengan parameter string value. Apabila insert itu lagi full, maka akan mencetak value antrian masih penuh. Kemudian jika belum penuh, maka QArray dengan indeks rear di increment sama dengan value akan mencetak value akan masuk antrian. Kemudian an items di increment. Selanjutnya masuk ke metode selanjutnya yaitu string remove. Di sini digunakan untuk menghapus atau mengkosongi. Kemudian yaitu ada string temp sama dengan QArray dengan indeks front, QArray dengan indeks front sama dengan kosong. Kemudian increment dari front. Jika front sama dengan mark size, maka front sama dengan 0. Kemudian an items di decrement. Dan kemudian temp dikembalikan kepada temp. Selanjutnya yaitu method display. Method display ini digunakan untuk menampilkan integer temp sama dengan this.front. Kita masuk ke perulangan. For integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang QArray, kemudian i++. Akan mencetak QArray dengan indeks front increment. Jika front sama dengan mark size, maka nilai front sama dengan 0. Kemudian ditampilkan front sama dengan item, front sama dengan temp. Selanjutnya method boolean is empty, yaitu untuk antrian yang kosong, dan boolean is full digunakan untuk antrian yang masih penuh, dan integer size ini digunakan untuk method jumlah itemnya. Selanjutnya masuk ke QApp. QApp ini memiliki metode utama yaitu method main, mendapat objek di Q dengan argumen 4. Di sini nanti akan mencetak beberapa yang mulai mengantri, seperti outputnya pada PDF tadi, seperti ini. Di sini menginsertkan 6 nama yang akan ditampilkan pada method display ini nantinya. Kemudian di sini terdapat looping, digunakan untuk menghapus satu persatu antrian dengan cara perulangan while. Jika the queue tidak kosong, maka akan mencetak ini keluar dari antrian atau menghapus, di remove, dan ditampilkan melalui method display. Selanjutnya di sini terdapat antrian kosong. Apabila antrian kosong, di sini masuk ke sini nantinya berapa banyak data yang tersisa dan ditampilkan melalui method display. Selanjutnya saya akan mengerun projectnya. Sini beberapa mulai mengantri. Di sini kan tadi terdapat 4 argumen. Jadi ini terdapat Andi, Ahmad, Satria, dan Afrizal. Mengapa Sukron dan Mahmud masuk ke pesan maaf? Karena antriannya masih penuh. Kemudian masuk ke isi antrian, yaitu antriannya mulai Andi, Ahmad, Satria, dan Afrizal. Dan nama-namanya masuk ke antrian, dan kemudian satu persatu nanti akan keluar antrian sesuai urutan. Nanti di sini akan ditanyakan berapa antrian yang kosong, maka 0% karena sudah diproses semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.